Seringkali kita meluapkan kemarahan kepada anggota keluarga kita, baik kepada pasangan, kepada orang tua, atau kepada anak kita. Akibatnya, ada pertikaian yang terjadi dan menyebabkan retaknya hubungan di tengah keluarga. Dan secara tidak sadar, kita menjadi pelampiasan emosi kemarahan dari salah satu anggota keluarga kita. Untuk itu, kita perlu menerapkan kasih Allah dalam hubungan keluarga dengan saling terbuka, saling mendoakan, dan saling menyembuhkan, agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami, Agus dan istri saya, Mala, dalam program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah menyaksikan tadi dari video pembuka ini, ya, bagaimana kita seharusnya di dalam keluarga itu bisa saling menyembuhkan, ya, seperti itu. Dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita bisa saling menyembuhkan, ya. Ya, dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah saling menyembuhkan dalam keluarga. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, ya. Kita berdoa supaya ini terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur Kau adalah Bapa yang baik, yang siap menolong dan menyembuhkan kami. Kami percaya ketika hari ini kami datang kepadamu dan kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya kuasa firman-Mu hari ini juga menyembuhkan kami dan menyembuhkan juga keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Sahabat yang baik, katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan. Katakan bahwa saya berharga di mata Tuhan. Iya, katakan saya sangat dikasihi Tuhan. Dan katakan bahwa kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin, ya. Sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan ini di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, mari kita baca juga di dalam versi TPT-nya ya. Yakobus 5 ayat 16 ya. Akuilah bagaimana kamu sudah menyakiti satu sama lain. Dan kemudian saling mendoakan supaya kamu langsung disembuhkan. Karena kuasa yang sangat besar dilepaskan melalui doa yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati dari orang percaya yang saleh. Amin. Nah sahabat yang baik, bukankah luar biasa firman Tuhan ini, ya? Karena melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan supaya dalam kehidupan kita dan di dalam hubungan kita, ya, dengan saudara kita, di dalam keluarga kita, untuk kita bisa saling menyembuhkan, ya. Bayangkan kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, tentunya kehidupan keluarga kita akan jadi indah, manis, dan harmonis, ya, seperti itu, ya. Iya, karena saling menyembuhkan. Dan ternyata sesuai dengan firman Tuhan ini, supaya kita dapat saling menyembuhkan di dalam keluarga kita, maka kita harus rendah hati untuk bisa saling terbuka, ya, dengan aman, yaitu saling mengakui kalau kita sudah menyakiti mungkin satu sama lain di dalam keluarga kita. Ya, nah ini penting sekali sahabat yang baik, ya. Kita saling terbuka satu sama lain, ya. Dan ketika kita saling terbuka untuk mengakui bahwa kita sudah menyakiti satu sama lain dalam keluarga kita,
baik secara sadar maupun tidak sadar, maka ketika kita saling mendoakan, akan ada satu kuasa yang besar yang dilepaskan, dan itu akan membuat kita akan mengalami kesembuhan ya. Dan ini yang Tuhan inginkan ya. Iya. Nah, jadi ketika kita dengan rendah hati bersedia untuk saling terbuka dan untuk saling mengakui kalau kita sudah menyakiti mungkin satu sama lain, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk menjadi orang yang benar atau orang yang saleh di mata Tuhan. Amin ya. Jadi sahabat yang baik ya, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, menjadi orang yang benar atau orang yang saleh di mata Tuhan itu bukan seperti harus sempurna seperti itu. Pengertiannya begini ya, tetap menjadi orang yang saleh dan yang benar itu adalah menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu apa? Terbuka untuk mengakui dosanya, untuk mengakui kesalahannya, dan untuk mengakui kalau kita sudah menyakiti satu dengan yang lain ya. Dan doa dari orang yang benar seperti ini adalah doa yang penuh kuasa ya, yang akan melepaskan kuasa yang besar yang akan menyembuhkan ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, bayangkan ya kalau budaya, gaya hidup, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dengan rendah hati bersedia untuk saling terbuka ini dibangun, dihidupi, dan ada di dalam kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita akan saling menyembuhkan ketika kita saling mendoakan. Amin ya. Jadi sahabat yang baik ya, ketika hubungan kita dengan orang-orang yang ada dalam keluarga kita itu bisa saling terbuka ya, apalagi saling mengakui saja kesalahan ya, saling dengan rendah hati. Iya, saling dengan rendah hati mengakui ya saya salah, saya menyakiti. Artinya tidak ada ganjalan lagi ya, tidak ada lagi yang menyimpan kekecewaan, maka hubungan kita dengan Tuhan juga akan menjadi lebih baik. Itu penghalang-penghalang tuh seperti kayak disingkirkan seperti itu ya. Iya. Nah, sahabat yang baik, kami memiliki kesaksian ya waktu itu ketika kami masih tinggal bersama dengan anak-anak kami. Atau masih kecil-kecil. Iya, masih kecil-kecil ya. Nah, waktu itu anak-anak masih kecil-kecil dan sampai remaja ya masih belum menikah sih ya, masih kumpul ya bersama-sama dengan kami ya. Kami seringkali melakukan mesbah keluarga, doa sama-sama dengan keluarga ya. Di mesbah keluarga inilah kami memberi waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati anak-anak kami ya. Jadi curhatlah, boleh curhatlah. Jadi kami saling terbuka dan itu dimulai dari kami sebagai orang tua. Nah, sahabat yang baik, itu kami lakukan menjadi kehidupan kami ya. Nah, sebagai orang tua, kami yang memulai terbuka dan kami tanya ya kepada anak-anak, kami bilang, sayang, menurut kamu nih papa mama nih gimana sih sikapnya, tindakannya ya? Apakah ada hal-hal yang menyakiti kalian gitu ya? Nah, itu mulai dari kita ya. Terus kalau sampai ada, aduh papa mama minta maaf ya kalau melakukan hal seperti itu. Nah, itu kami lakukan ya. Ternyata sikap kami yang terbuka dan meminta maaf kepada anak-anak kami ini telah memberi contoh ya atau teladan untuk mereka. Sehingga mereka juga berani terbuka dan menjadi apa adanya di depan kami dengan aman dan tanpa rasa takut disalahkan. Iya, nah ini penting sekali ya untuk mereka bisa terbuka dengan aman tanpa disalahkan. Jadi di dalam mesbah keluarga kami ini menjadi tempat ya, waktu dan kesempatan untuk kita bisa saling terbuka ya. Maka ada kelegaan ya, saling memaafkan ya. Saya bilang dengan anak saya gitu, kita bilang ya maafkan papa, mungkin perkataannya, sikapnya, dan kemudian saling mendoakan. Amin. Dan ini memberikan kelegaan sehingga kami saling menyembuhkan satu dengan yang lain ya. Iya. Karena setelah kami membereskan semua ganjalan-ganjalan yang ada di hati kami masing-masing, terbuka, maka ketika kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, kami benar-benar dapat merasakan hadirat Tuhan, ya. Sehingga ketika kami saling mendoakan, ada kuasa yang dahsyat yang dilepaskan, yang membuat kami saling menyembuhkan. Amin, ya. Nah, itu benar-benar kami alami. Puji Tuhan ya,
setelah anak-anak kami menikah, mereka sudah berkeluarga sekarang ya. Ternyata mereka melakukan hal itu juga ya kepada anak-anak mereka ya, pada cucu kami itu ya. Seperti yang mereka alami juga, dan mereka juga melakukan membangun mesbah keluarga ya, saling terbuka, saling mendoakan, dan terjadi pemulihan karena saling menyembuhkan seperti itu ya. Wah, sahabat yang baik. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini ya, Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, nah kita akan baca dalam versi TPT, bagus sekali karena dijelaskan di sini dalam versi ini, Kolose 3:21. Dan orang tua, jangan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap anak-anakmu. Atau jika tidak, mereka mungkin menjadi patah semangat, atau dengan kata lain, menyakiti hati anak-anakmu ya. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini, kita nih sebagai orang tua mempunyai peran, pengaruh dan dampak yang sangat penting dalam proses membangun, menjaga, dan menyembuhkan anak-anak kita. Supaya kita bisa saling menyembuhkan di dalam keluarga. Amin. Nah, sahabat yang baik ya, ini benar sekali. Terutama dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana peranan, fungsi dan tanggung jawab seorang ayah sangat penting ya. Karena sikap perkataan kita sebagai ayah atau orang tua ini yang kasar, yang menuntut, yang nggak realistis kepada anak-anak kita, ini akan menyakiti, membuat tawar hati dan melukai anak-anak kita ya. Nah, sahabat yang baik, dengan situasi kondisi yang sulit di hari-hari ini, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita sangat membutuhkan untuk disembuhkan dan dipulihkan. Dan Tuhan sangat rindu untuk memakai setiap kita untuk saling menyembuhkan di dalam keluarga kita. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Saling Menyembuhkan dalam Keluarga. Nah, sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Halo, Shalom Pak Agus dan Ibu Mala. Perkenalkan, saya Widya. Di sini saya pengen sedikit memberikan kesaksian atas kemurahan Tuhan yang saya rasakan beberapa tahun terakhir ini. Saya tahunnya kurang begitu ingat, cuman yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika saya sedang berada di dalam kebimbangan. Ketika saat itu saatnya anak saya itu udah mau memasuki masa sekolah TK gitu. Jadi sebagai orang tua baru waktu itu saya merasa cukup kebingungan karena tinggal di Jakarta juga, dan kita tahu sekolah-sekolah di Jakarta apalagi swasta juga itu tidak sedikit biayanya gitu. Nah pada akhirnya pergumulan saya dijawab. Saat itu benar-benar saya nggak bisa prediksi, ternyata ada berkat dari Tuhan, dan kurang berapa hari menuju batas waktu pembayaran itu beneran berkat itu ada gitu. Puji Tuhan sekali, dan saya bersyukur. Saya juga bingung, misalnya Tuhan nggak tolong akan seperti apa nasib saya waktu itu. Sementara juga jauh dari orang tua, saya di Jakarta merantau gitu. Gitu aja sih kesaksian dari saya. Semoga ini menjadi
berkat juga buat orang lain yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Pak Agus dan Ibu Mala, sekian sharing dari saya. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat juga buat saudara-saudara yang lain, buat pemirsa semua yang menyaksikan acara ini. Shalom. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video yang indah sekali ya. Dari Luar Widya biasa, ya. Dari Widya ini ya. Bagaimana dia menghadapi pergumulan dalam kehidupannya. Dan Widya ini berdoa ya. Wah, Tuhan buka jalan dengan luar biasa ya. Tuhan menjawab ya. Ini sebetulnya yang Tuhan inginkan ya. Karena kesembuhan itu bukan berbicara soal sakit penyakit aja, saja. tapi takut, khawatir. Nah, saya bisa bayangkan mereka berdua, suami istri berdoa ya. Nah, kalau kita suami dan istri tenang menghadapi itu, ya kita bisa bergandengan tangan. Oke, tenang-tenang aja ya. Kita berdoa percaya, kepada kita berdoa Tuhan ya. Nah, itu akan menyembuhkan ya. Dan kami bersyukur dan berterima kasih buat Widya yang sangat meneguhkan dan menguatkan ya. Amin, terima kasih Widya. Iya, terima kasih. Nah, ada DM yang masuk nih sayang ya. Iya, kita baca ya. Kita baca ya dari @ferry _ Sebastian. Shalom terang kasih, seringkali pekerjaan membuat saya stres dan melampiaskan kepada istri saya. Secara tidak sadar, saya sering memarahinya. Bagaimana saya dapat menahan emosi saya? Tolong saya Pak Gus dan Bu Mala. Wah, kami bisa merasakan ya. Mungkin dari sisi kamu sayang sebagai istri. Iya, tentunya kita bisa mengerti ya dari kesibukan pekerjaan dan sebagainya. Jadi ada pressure, ada tekanan. pressure, ada tekanan gitu ya. Nah, tadi dikatakan tanpa disadari melampiaskan kegalauan itu kepada pasangan ya, kepada jadi istri stres ya. saya di kantor masih dibawa pulang. Dibawa pulang pekerjaannya ya. Sampai di rumah masih dipelihara stresnya. Iya, kami mengerti Ferry ya keadaan ini ya, tanpa sadar sering dimarahi ya. Nah, tadi dikatakan Ferry tanya bagaimana ya dapat menahan emosi saya gitu ya. Ferry, saudara Ferry ya. Memang ini kami menyadari lah kalau begitu banyak tekanan itu kadang-kadang pekerjaan stres itu jadi dibawa ke rumah gitu ya. Nah, pertama berhenti untuk melampiaskan emosi kepada orang-orang di rumah kita ya. Karena orang-orang di rumah kita itu bukan jadi tempat sasaran untuk melampiaskan itu. Nah, apa yang harus dilakukan kedua adalah datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita harus menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan ya. Dan yang kedua, justru dengan kejadian ini kita mengakui bahwa kita butuh pertolongan ya. Kita butuh disembuhkan juga seperti itu ya. Jadi kembali lagi kepada Ferry ya, biarkan ketika emosi itu meluap-luap justru datang kepada Tuhan. Minta Tuhan yang menenangkan dan membuat tenang kembali sehingga respon kita tetap benar di hadapan keluarga kita. Bahkan mungkin dengan rendah hati ya, boleh mengakui di hadapan istri atau katakan memang saya salah, saya sudah minta maaf ya. Maaf, gitu, karena perkataan kita yang dengan kerendahan hati, minta maaf itu akan menyembuhkan orang yang sakit. Doa dari situlah yang akan ada kuasanya. Ada kuasa ya. Kita doain sebentar ya buat Ferry ya. Saudara Ferry dan mungkin juga sahabat yang baik ada yang mengalami pergumulan seperti ini ya, problem dalam emosi dalam keluarga seperti ini. Nah, hari ini kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mau menyembuhkan ya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami berdoa buat saudara Ferry Sebastian dan juga untuk beberapa sahabat yang baik yang hari ini mengalami problem yang sama. Biarlah hari ini kuasa Roh Kudus menjamah hatinya dan menenangkan hatinya. Dan kami berdoa hari ini berkata shalom, jadilah tenang buat setiap pribadi yang hari-hari ini sedang mengalami problem emosi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati ya. Sahabat yang baik, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita ini bisa saling menyembuhkan dalam keluarga. Nah, yang pertama, Tuhan ingin memakai setiap kita untuk bisa saling menyembuhkan di dalam keluarga kita. Sehingga kehidupan keluarga kita jadi sehat, indah, manis, dan harmonis. Dan itu dimulai
dari diri kita sendiri sebagai orang tua tentunya, yang mau rendah hati untuk terbuka dengan anak-anaknya. Amin. Nah, ingat ya, kita sebagai orang tua yang mengawali. Ya, tadi firman Tuhan sudah dikatakan bahwa jangan sampai kita sebagai orang tua, sebagai ayah menyakiti hati anak kita. Sahabat terbaik, yang kedua adalah keterbukaan dan kerendahan hati kita untuk kita mau saling mengakui dan saling meminta maaf. Karena kita pernah saling menyakiti satu dengan yang lain, baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Nah, ketika kita melakukan hal itu, kita sedang memposisikan diri kita untuk menjadi orang yang benar dan saleh itu. Ya, nah apa yang terjadi? Maka ketika kita berdoa, kita akan melepaskan kuasa yang besar. Amin. Karena doa-doa kita ini akan menjadi doa yang penuh kuasa untuk menyembuhkan keluarga kita. Ya. Amin. Dan yang ketiga, sebagai orang tua, terutama sebagai seorang ayah, jangan memiliki harapan yang tidak realistis. Nah, itu penting. Ya. Jadi kayak maksa ya gitu ya. Nuntut Nuntut ya, begitu ya. Artinya kita harus berhenti untuk menuntut anak kita. Ya. Untuk memaksakan keinginan kita, ambisi kita kepada anak-anak kita, atau berlaku kasar kepada anak kita. Ya, supaya kita tidak menyakiti dan melukai anak-anak kita, tetapi kita justru menyembuhkan anak-anak kita. Amin. Nah, sahabat yang baik ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian ini ya. Biarlah hari ini kita mau datang kepada Tuhan ya, kita mengakui saja apa yang kita perbuat selama ini mungkin menyakiti keluarga kita dan saudara-saudara kita yang lain ya. Dan kita datang pada Tuhan, kita mau bawa semua masalah kita kepada Tuhan ya. Ya, sahabat yang baik, mari kita terbuka dan berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan minta kepada Tuhan supaya diberi anugerah dan dimampukan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, untuk memaafkan dan untuk melepaskan juga pengampunan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk rendah hati dan tidak saling menyakiti di dalam keluarga kami. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami
untuk terbuka, untuk mengakui kesalahan kami, dan untuk melepaskan pengampunan di dalam keluarga kami. Sehingga kami saling menyembuhkan dan kami dipulihkan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.